Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Yesus di dalam perahumu. Yesus di dalam perahumu. Yohanes 6 ayat 19-21. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, itu 3 mil itu sama dengan kurang lebih 4,8 km, saudara. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Perhatikan ada tanda seru di sana. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara, satu kali murid-murid Yesus mendayung, karena Yesus suruh mereka jalan duluan. Tapi nggak kerasa waktu mereka mendayung, mereka udah ada 4,8 km dari pantai. Ini cukup jauh, saudara ya. Cukup jauh, jarak 4,8 km ini jelas cukup jauh. Nah, jadi udah jauh ada di tengah nih. Mereka udah ada posisinya, udah kurang lebih udah mulai ke tengah danau. Soalnya jangan pikir bahwa danau Galilea itu danau yang kecil ya. Ini danau yang sangat besar. Bahkan sering terjadi badai. Karena letaknya yang ada di antara gunung-gunung itu, karena di dataran yang rendah, sering terjadi badai. Bahkan ujungnya itu ada seperti namanya pantai, karena saking besarnya danau itu, saudara ya. Kita mungkin gak kerasa. Sama seperti hidup kita, mungkin kita gak ngerasa. Kita mendayung perahu hidup kita. Dan di satu titik kita ada di tempat yang sangat jauh, udah ada di tengah. Ke tempat keberangkatan sudah di tengah jalan. Mau diteruskan tujuannya susah payah, karena banyak angin, badai. Buat maju susah, buat balik gak mungkin. Mungkin kau ada di posisi seperti itu hari-hari ini. Mau maju ya kok rasanya masalah bertubi-tubi. Mau mundur ya gak mungkin. Udah gak bisa kemana-mana, tapi sudah kandung, udah di tengah jalan. Nah, kita harus bagaimana? Nah, pada saat itu lihat, mereka lihat Yesus ada di tengah-tengah badai itu. Mereka lihat Yesus. Kita mungkin melihat Yesus nih. Oh, ada firman-Nya, ada suaranya. Hamba-hamba Tuhan bicara sesuatu, kita dapat sesuatu. Tuhan mulai ngomong. Tapi mungkin kita pikir gini, tapi gimana? Udah kandung nih, udah di tengah jalan nih. Udah malam pula. Waduh, gimana ya? Saudara mungkin alami situasi ini. Sepertinya sudah terjebak di tengah dan gak tahu harus bagaimana. Mereka lihat Yesus aja, bahkan mereka pikir itu hantu. Bayangin, saudara. Mereka ini harusnya orang-orang yang kenal Yesus, tapi mereka lihat Yesus kayak lihat hantu. Mungkin kalau semuanya tenang, semuanya damai, kita bisa lihat Yesus dengan jelas. Tetapi dalam badai, mungkin kita udah nggak bisa membedakan mana Yesus, mana hantu, mana Tuhan, mana hantu, saudara. Nah, mungkin ini adalah situasi yang kita sedang alami hari-hari ini. Tapi saat itu betul-betul Yesus. Dan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Saudara, ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara kata "aku ini" dengan "ini aku." Betul gak, saudara ya? Aku ini, tanda seru. Berarti ini satu penegasan. Kalau boleh saya jabarkan dengan bahasa saya adalah gini. Ini gua. Masa lu gak sadar? Masa sih kita yang udah bergaul begitu lama gak tahu ini saya? Aku ini, itu seru gitu ya, seruan. Satu kata yang seolah gini, masa sih nggak tahu ini saya gitu ya. Tetapi kalau ini aku, itu jadi kalimat yang lebih lembut sebetulnya. Ini aku, anakku. Ya, beda ya. Jadi ini aku seolah menandakan bahwa aku hadir buat kamu gitu. Tapi Tuhan nggak pakai kata ini aku. Aku ini. Artinya gini, masa you nggak kenal I? Masa sih? Perjalananmu dengan aku sekian lama kau lihat mujizat, engkau gak bisa lihat aku, gak bisa lihat kehadiranku. Mungkin Tuhan sedang berkata, "Aku ini" kepada setiap kita. Sebagai penegasan bahwa masa sih perjalanan hidup yang sudah engkau lalui bersama dengan Tuhan, gak ada satupun yang nyantol bahwa lihat bahwa Tuhan udah tolong dulu, masa Tuhan gak tolong lagi hari ini? Tuhan dulu udah sembuhin, masa hari ini Tuhan gak sembuhin lagi? Gitu, saudara ya, kalau saya boleh terjemahkan. Nah, tapi lihat kuncinya. Yesus menekankan dengan kalimat berikutnya, "Jangan takut." Jangan takut. Saudara, seandainya jangan takut itu mudah dilakukannya,
nyatanya kata jangan takut itu seringkali sulit sekali untuk kita bisa lakukan. Karena banyak kali kita dikuasai oleh ketakutan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita, jangan takut apapun keadaanmu. Sekalipun kau sedang ada di tengah badai persoalan dan rasanya kau ada di tengah, sudah nggak mungkin, no turning back point, nggak mungkin balik. Mau diterusin nggak tahu jalan, mau diterusin kau udah payah. Apa yang kita harus lakukan? Kuncinya, bawa Yesus dalam perahumu. Mungkin kau sudah jauh, di perahumu tinggal engkau sendiri sebagai nahkoda. Engkau membawa anak istrimu sebagai penumpang. Dan rasanya engkau sudah susah sekali. Masukkan Yesus sebagai nahkodamu. Bawa dia ke dalam perahumu. Kuncinya ini waktu mereka mau menaikkan Yesus ke perahu. Perhatikan kalimat itu. Baru mau loh saudara. Satu keinginan. Mau sebagai deklarasi iman. Mereka mau menaikkan Yesus ke perahu. Seketika juga perahu sampai ke tempat asal mereka. Enggak saudara. Perahu mereka sampai ke tempat tujuan. Baru mau. Baru sadar dan mau memasukkan Yesus ke dalam perahu. Mengizinkan Yesus yang ambil alih perahu hidup kita. Baru mau aja, mujizat sudah terjadi. Saudara mau nggak hari ini masukkan Yesus ke dalam perahu hidupmu? Mau bukan asal mau ngomong saudara, bukan lip service. Tetapi betul-betul kita mau, rindu. Yesus, biarlah Engkau masuk dalam perahu hidupku, ambil alih semuanya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar hari ini kami mau deklarasi Tuhan. Aku mau. Biar Engkau masuk dalam perahu hidup kami. Engkau ambil alih hidup kami. Ambil alih kelemahan-kelemahan kami. Ambil alih sakit penyakit kami. Kami mau melepaskan semua ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan. Dan kami mengizinkan Tuhan, biar Engkau yang ambil alih semuanya. Sebab kami tahu kami udah gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, biar Engkau yang ambil alih hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadilah nahkoda yang utama dan satu-satunya untuk mengatur seluruh hidup kami. Kemanapun Tuhan mau kami berangkat, kami berangkat. Kemanapun Tuhan mau kami diutus, kami pergi. Kemanapun Tuhan mau kami melangkah, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Biar Engkau yang berjalan di depan, kami mengikut dari belakang. Dan biar rencana-Mu digenapi sempurna atas kami. Angkat segala ketakutan, kekhawatiran yang ada dalam umat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Dalam segala aspek hidup mereka, perlindungan tangan Tuhan menyertai mereka. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.